Sebuah series dari kreator Dark, salah satu original series Netflix yang pernah gua tonton dan sensasinya beneran wow banget. Dan kali ini sang kreator itu membuat series terbaru lagi yang sama memusingkan penontonnya, berjudul 1899 dengan jumlah 8 episode dan durasi 50 menit. Ini dimulai dengan sebuah misteri yang bikin kita bertanya-tanya ringan aja. Nah, udah masuk ke episode 4 barulah beneran dibikin pusing banget oleh ini series. Kali ini gua akan memberikan penjelasan dengan apa yang terjadi di series 1899 ini sejauh yang gua tahu ya. Jadi ini cuma teori gua doang dan kalian juga bisa nambahin sesuai dengan jalan pikir kalian masing-masing. So, dalam video ini akan berisi spoiler, jadi bagi kalian yang belum nonton seriesnya silahkan tinggalkan video ini. Kayak yang udah diungkapin di ending season, kalau sebenarnya segala yang terjadi itu hanyalah sebuah simulasi komputer untuk membuat pikiran seseorang terperangkap dalam mesin. Dan dalam simulasi ini memungkinkan orang untuk berpindah dari satu bagian simulasi ke bagian lainnya atau mewakili jalur ke simulasi memori yang berbeda. Dan setiap simulasi memori terinspirasi oleh salah satu masa lalu penumpang atau sisi trauma mereka lah. Dan masa lalunya ini belum tahu juga ya beneran kejadian kayak gitu atau enggak, dan bisa jadi adalah memori manipulasi doang yang ditanam buat ngeliat gimana reaksi para penumpang kalau mereka punya masa lalu kayak gitu. Dan siklus eksperimen ini kayak nggak pernah berhenti dan terus berulang, karena kita lihat juga banyak kapal di lautan dan juga Ayah Maura yang memantau para penumpang dan melihat reaksinya selalu berulang puluhan kali dengan tindakan si penumpang yang sama kayak simulasi waktu pertama kali dimulai. And every time they die because they can't get rid of their emotions. Nah, untuk sesuatu yang hitam itu sebenarnya adalah virus. Ingat kalau ini adalah dunia komputer, jadi wajar kalau ada virus. Meskipun nggak dijelasin kenapa terjadi hal ini, namun menurut gua ini terjadi karena si Daniel mencoba buat hack sistem. Karena pada dasarnya virus dalam dunia komputer memang untuk meretas sistem yang ada. Virus ini juga bisa merusak kesadaran penumpang, yang seperti kita tahu kalau virus ini masuk juga ke tubuh Virginia. Terungkap juga kalau Daniel adalah suami Maura dan Elliot merupakan anaknya Maura, dan mencoba buat menyelesaikan simulasi sekaligus membuat Maura bangun dari simulasi yang akhirnya ya berhasil setelah mereka melakukan cukup lama dengan strategi mengurung Elliot di kapal Prometheus sehingga mereka berdua bisa sejauh itu dengan strategi mereka. Episode 8 mengungkapkan kalau Maura punya keluarga yang bahagia. Nah, di awal kan diliatin kalau Elliot dapat kumbang yang dia kasih nama Alfred, dan kumbang ini diibaratkan sebagai metafora penjara dan gagasan untuk melepaskan sesuatu. Maura bilang kalau Elliot nggak bisa memelihara serangga itu sebagai hewan peliharaan karena itu dianggap nggak adil kan. Kemudian menambahkan bahwa pada waktunya kamu harus belajar untuk melepaskan segala sesuatunya, karena suatu saat Elliot akan tumbuh menjadi dewasa dan Maura harus membiarkan dia menjalani hidupnya sendiri di dunia biar nggak berasa kayak di penjara. Don't you think you should let him go? Pretty sure Alfred doesn't want to be trapped in a prison like that. So we have to let things go because we can't keep them forever. Dan dijelaskan juga oleh ayah Maura alias si Henry kalau tempat ini bukanlah penjara ibunya, melainkan penjara Elliot itu sendiri. I know you think it's your mother who's trapped in here. It's yours. Setelah disuntik pula, si Elliot ngeliat sebuah memori tentang dirinya yang sedang sekarat. Dan memori ini adalah kehidupan nyata saat Maura dan Daniel menjadi suami istri dan dikaruniai anak, yaitu Elliot tadi. Namun dikarenakan Elliot sakit dan sekarat, mendorong ibunya menciptakan cara untuk menyelamatkan anaknya. Maura menolak untuk melepaskan putranya, jadi dia membuat semacam sebuah simulasi pertama untuk membuat Elliot tetap hidup selamanya. Jadi Maura dan Daniel adalah pencipta simulasi, karena Daniel adalah seorang programmer master dan Maura adalah seorang jenius dalam hal ilmu saraf. Jadi sebagai pencipta simulasi, Maura dan Elliot merancang arsitektur program memungkinkan banyak orang untuk terhubung ke mesin secara bersamaan, sehingga mereka dapat menghabiskan waktu bersama orang-orang terkasih yang telah meninggal di dunia nyata. Itu yang gua tangkap ya. Terus mungkin kalian juga bertanya, kalau Elliot beneran mati kenapa masih ada dan masih kelihatan gitu? Ya, lagi-lagi ini adalah dunia simulasi karena si Daniel itu jago program dan arsitektur segala macam lah. Dia bikin semacam AI atau avatar yang bisa mirip banget dengan Elliot, terus menanamkan memori Elliot ke dalam sana. Meskipun nggak diceritakan secara langsung, tapi kurang lebih yang ingin nih series sampaikan, si Elliot itu udah mati dengan petunjuk-petunjuk kecil yang telah diberikan oleh ini series ya. Kalau kalian perhatiin di beberapa episode, series ini ngeliatin semacam makam gitu kan. Nah, itu kalau menurut gua nih ya, itu sebenarnya makam anak Maura dan Daniel deh.
Iya, si Elliot. Dan itulah kenapa juga di episode 7 Elliot sembunyi di sana. Ya, karena itu tempat peristirahatannya. Si Daniel kan juga langsung tahu kan, langsung gali makam dan masuk. Ini menurut gua aja ya, teori gua gitu. Jadi kalau ada yang berbeda, silakan komentar langsung lah. Dari sini gua juga kepikiran kalau sebenarnya yang ngelupain masa lalu dan ngapus memori si Maura itu dirinya sendiri, bukan ayahnya. Karena dia nggak pengen buat inget anak ataupun suaminya rasa sakit dan mengingat kegagalannya yang waktu dulu. Di episode 7 kan ada percakapan Maura ini yakin kalau dia punya anak, dia pasti ingat, tapi kenapa enggak kan? Terus dibalas sama si Daniel yang bilang kalau ya itu karena Maura nggak pengen ingat. Pokoknya poin gua ini ada di episode 7 yang bikin yakin kalau ingatannya si Maura itu dihilangin sama dirinya sendiri. I would remember having a child, so why don't I remember? Because you wanted to forget? Dan karena Maura yang membuat simulasi ini, menurut Henry dialah satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan orang-orang yang berada dalam simulasi, termasuk si Henry tadi yang ternyata terperangkap juga kan. Itulah kenapa si Henry ini pengen piramida dan kunci yang dipunyai oleh si Maura. Ya karena itulah cara mereka bisa bangun ke dunia nyata, meskipun akhirnya diganti oleh Daniel ya, cara jalan keluar ke dunia nyata. Dan pada akhirnya meskipun Maura telah terbangun dari dunia simulasi di kapal, tapi punya masalah yang lebih besar lagi karena saudara laki-laki Maura yaitu Kieran telah mengambil alih seluruh program di dunia luar. Kieran adalah dalang sebenarnya, bukan Henry atau bahkan Maura, dan seluruh skema ini jauh lebih besar dari yang bisa dibayangkan oleh Maura. Tapi dia harus menghentikan siaran, dan waktu bangun si Maura juga ngelihat kiri kanan dan ada orang yang masih terhubung dengan simulasi. Setelah ngelihat keluar, mereka berada di pesawat ruang angkasa di tahun 2099 kan. Terus ada sebuah pesan masuk dari kakak Maura muncul di layar. Kalau kalian paham apa yang ingin disampaikan oleh nih series yang emang si kreatornya ini punya kayak pandangan lain tentang kehidupan dan ketuhanan lah. Karena di series Dark itu menurut gua sebuah pemikiran dari dia tentang asal muasal terbentuknya manusia deh, atau versi Adam dan Hawanya dia sendiri. Di series ini lebih kayak ngasih apa ya, thriller psikologikal. Kalau menurut gua ya, kalian bayangin aja seorang ibu yang kehilangan anak tapi bikin sebuah simulasi biar dia bisa sama anaknya terus. Tapi lagi-lagi ini cuma teori gua doang, jadi kemungkinan salahnya masih besar. Dan ya sejauh ini itu dulu kali ya yang bisa gua jelasin. Kalau masih ada yang perlu ditanyakan, tulis aja di komentar, atau yang punya teori lain tulis juga, kita diskusi. Sekian, sampai jumpa di lain video. Terima kasih dan jangan lupa bertobat. We paid good money for this trip. 7 days to get to New York, no detours. Oh, Helion.